Im. Ahlan, ahlan. Apa kabar Ustaz Zaki? Masya Allah. Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, izin bertanya, apakah suara saya jelas, Bang Onim? Baik, Bang Ya, Onim, halo. sebelum kita mulai, izin saya bertanya, apakah suara saya di sana terdengar jelas? Suaranya jelas gimana Ustaz? Oh ya, ini saya bertanya, suara saya di sana terdengar jelas ya, Bang ya? Kayaknya dari antumnya internetnya agak lemah. Baik, saya ulangi, Bang Onim, apakah sekarang sudah terdengar jelas suaranya? Oke, suaranya sekarang jelas. Alhamdulillah. Dan suara Bang Onim juga alhamdulillah di sini terdengar jelas. Sebelumnya mohon maaf nih Bang Onim Alhamdulillah. tadi menunggu lumayan lama, saling menunggu ya sebenarnya. Hmm, Alhamdulillah. Khair, Oke, khair insyaallah. baik. Oke, izin untuk memulai acaranya ya Bang Onim ya. Ya, oke, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diizinkan kembali oleh Allah untuk kembali bertatap muka meskipun secara tidak langsung ya. Karena yang sama-sama kita ketahui, sama-sama kita rasakan bahwasannya sekarang kita masih sama-sama berjuang untuk di tengah kondisi pandemi ini ya. Tapi semoga dengan kondisi yang seperti ini tidak menjadikan kita surut semangatnya untuk belajar, tidak menjadikan kita untuk kemudian tidak mengetahui bagaimana keadaan saudara-saudara kita. Seperti itu. Mohon maaf, Bang Onim, apakah suara saya masih terdengar jelas di sana? Bang Onim, suara saya terdengar jelas? Iya, putus-putus ya? Iya, ini saya Iya, sudah iya, iya. ya. Tapi sebenarnya, tapi koneksi di sana aman ya, Bang ya? Di sini aman alhamdulillah, tapi di apa namanya layar antum sering loading kayak gitu. Oh iya, berarti sama Mm-mm. kebalikan kayak Ana juga, saat di sini lancar, tapi Ana lihat di layar antum juga sering loading juga, saat. Oh ya, oh ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tapi Bismillah ya, kita mulai ya, Ustaz ya. Iya, Bismillah. Oke, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan melaksanakan atau menjalankan sebuah acara dari PPMI Arab Saudi, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, dengan judul Palestina dan Perjuangan Hidup dari Musim Dingin yang Mematikan. Yang insya Allah akan berjalan dengan narasumber Ustadz Abdillah Onim, atau kita kerap mendengar beliau dengan sapaan Bang Onim ya, seperti itu. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Onim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zaki. Ahlan Ustadz, gimana kabarnya antum Ustadz? Sehat ya? Baik, baik, alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah. Oke. Nah, insya Allah beliau yang akan menjadi narasumber pada kegiatan kita kali ini. Dan insya Allah teman-teman semuanya udah nggak asing ya dengan kiprah beliau. Kita sama-sama tahu kalau Alhamdulillah. ada kegiatan aktivis Palestina, insya Allah rujukannya ya Bang Onim gitu ya. Nah, sebagai Alhamdulillah. informasi tambahan dan menarik untuk diketahui bahwasannya Bang Onim ini merupakan founder atau pembina
dari NPC ya, Ustaz ya. NPC itu adalah Ya, NPC. Nusantara Palestina Center. Jadi organisasi ini adalah sebagai jembatan amanah Indonesia untuk Palestina, seperti itu. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Bang. Saya Zaki Askar. Saya juga termasuk mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Dan sekarang saya aktif di organisasi PPMI Arab Saudi sebagai anggota di Divisi Pelatihan dan Pengembangan PPMI Arab Saudi. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berlaku sebagai moderator atau host untuk memandu jalannya acara ini insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Semoga acara ini ke depannya bisa lancar dan kita bisa sama-sama mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan seberkah-berkahnya, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar, karena sang narasumber juga telah hadir di hadapan kita dan teman-teman sepertinya sudah tidak sabar untuk segera menyimak bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Karena ya mereka adalah saudara-saudara kita, tentu kita harus peduli ya Bang, bagaimana keadaan saudara-saudara kita, seperti itu. Nah, baik, setelah ini silahkan kepada Bang Onim untuk mungkin di awal ada perkenalan singkat. Kemudian mungkin sebelum menjelaskan tentang bagaimana musim dingin di sana, bisa dijelaskan ini Bang, bagaimana keadaan di Palestina secara umumnya gitu. Sebelum kita masuk ke musim dingin, seperti itu ya Bang. Insya Allah Bang Onim juga paham lah ya. Seperti itu saja. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zaki Askar selaku pihak PPMI di Saudi Arabia, kepada rekan-rekan seperjuangan, para mujahidin mujahidah, seluruh teman-teman, abang-abang saya, kakak-kakak saya yang sedang berada di PPMI Saudi Arabia, dan tentunya seluruh teman-teman yang sedang berjuang menuntut ilmu di belahan dunia lainnya, termasuk di Kairo dan juga di Jordania, dan seluruh masyarakat Indonesia, muslimin Indonesia yang tentunya saat ini sedang mengikuti silaturahim live dari Palestina bersama dengan Bang Onim dan keluarga besar PPMI di Saudi. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Fi hadits syarif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, wa Masjidil Aqsal Mubarak. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini kita diberikan waktu dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahim, dan saya sangat bahagia bisa menyapa teman-teman seiman dan seperjuangan para mujahidin dan mujahidah tangguh yang sedang berada di Arab Saudi. Ini adalah perdana saya berta'aruf, bersilaturahim, dan tentunya menjalin ukhuwah. Innamal mu'minunal ikhwah, menjalin ukhuwah dengan teman-teman, rekan-rekan para mahasiswa Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Saudi Arabia dan seluruh di belahan dunia. Semoga kesempatan kali ini bisa kita manfaatkan untuk saling mengingatkan munasabah, saling mengklarifikasi, dan juga saling mengingatkan, tentunya menasihati agar supaya mengasah semangat kita, karena kita saat ini sedang berada di awal tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Abdillah Onim, Bang Onim, asal dari Halmahera, Galela, Maluku Utara. Saya alhamdulillah menjadi relawan sudah lebih dari 20 tahun sejak di Indonesia, dan alhamdulillah sudah berada di Palestina sudah belasan tahun. Saya alhamdulillah sarjana ekonomi Islam dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jalan Limo, Blok M.
dan lulusan sarjana tahun 2007. Alhamdulillah awalnya pun saya bekerja di Jakarta dan pekerjaan saya tentunya menjanjikan untuk masa depan saya. Akan tetapi saya rela meninggalkan pekerjaan tersebut. Saya awalnya menjadi bisnis alat kesehatan, luar biasa income-nya. Akan tetapi awalnya saya nekat mengambil keputusan untuk pergi ke Palestina. Tentunya ini tidak bukan sebagai bentuk dukungan kita masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah ditanyakan oleh Ustadz Zaki tadi, bagaimana kabar saudara-saudara kita seiman dan seakidah yang saat ini sedang berjuang di Ardul Mubarak, Ardul Ribat, tanah Syam, Palestina. Perlu sampaikan bahwa sudah lebih dari 90 tahun saudara-saudara kita di Palestina masih berjuang keras, fokus, di mana mereka berikhtiar untuk membebaskan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsal Mubarak. Seperti yang sudah saya bacakan ayat yang pertama tadi, teman-teman, dalam setiap tahun tentunya kita seluruh muslim di dunia, termasuk muslimin di Indonesia, pasti melaksanakan yang namanya Isra wal Mi'raj, di mana Nabi diutus untuk pergi ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, menerima wahyu, sholat, menginjakkan, berpijak kaki Nabi Muhammad SAW, yaitu dari bumi Syam, Palestina, yang saat ini Bang Onim sedang berada di Palestina. Sudah lebih dari 90 tahun teman-teman, saudara-saudara kita muslimin di Palestina berjuang keras. Untuk apa? Untuk mempertahankan kiblat pertama, bukan hanya kiblatnya orang Arab, akan tetapi kiblat pertama muslim dunia. Dan alhamdulillah teman-teman, saudara-saudara kita di Palestina tidak hanya rela mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan waktu mereka, akan tetapi para muslimah Palestina rela mengorbankan putra dan putri mereka untuk mempertahankan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin Palestina tentunya sadar bahwa tanggung jawab mereka sangat besar karena mereka berada di safil ula, di barisan depan untuk menghadapi musuh Islam dunia, yaitu kaum Yahudi. Dan tentunya saya berada di jalur Gaza. Sudah lebih dari 14 tahun wilayah jalur Gaza masih diblokade oleh kaum Yahudi. Diblokade teman-teman artinya mempersempit ruang gerak masyarakat Palestina. Diokupasi maksudnya ditutup seluruh perbatasan antara Gaza dan negara lainnya. Yang pada akhirnya 14 tahun lebih saudara-saudara kita di Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Kematian setiap hari menjadi hal biasa, pemandangan biasa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi inilah sebuah tantangan perjuangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Coba teman-teman kita lihat sendiri, kita dengar sendiri, belum ada sama sekali yang mana berita bahwa orang Palestina mengungsi dan meninggalkan tanah Palestina. Tidak pernah kita dengar. Luar biasanya lagi, kita tidak pernah mendengar orang Palestina atau bayi Palestina mati kelaparan. Ini sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat terbaik, yaitu muslimin di Palestina. Dan alhamdulillah teman-teman, saat ini sedang musim dingin teman-teman. Kita bayangkan seperti antum merasakan sendiri di Saudi Arabia musim dingin, bagaimana jika terjadi musim dingin di bawah 0 derajat Celcius. Kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita para janda anak yatim pada saat tiba musim dingin masih ada yang tinggal di kamp pengungsian. Masih ada yang rumahnya sudah dihancurkan dan mereka harus tinggal di tempat kumuh yang tidak layak ditempati oleh manusia, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Pada saat terjadi musim dingin, mereka tidur tentunya tidak berselimut hangat. Kita bayangkan dinginnya seperti freezer, kulkas, akan tetapi mereka tidur tidak menggunakan selimut hangat.
coba ujian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saat ini memang kita di seluruh dunia, terutama di Indonesia dan juga teman-teman di Saudi Arabia, sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka di lockdown 90 tahun lebih. Mereka jika terjadi peperangan harus berada di rumah lebih dari 1 bulan. Kita baru menjalankan lockdown 6 bulan sudah berteriak mau kiamat, teman-teman. Akan tetapi saudara-saudara kita di Palestina, coba kita bayangkan pada saat terjadi krisis makanan, pada saat mereka diblokade, pada saat mereka dibantai, pada saat mereka diokupasi, dijajah, ditambah lagi dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mewabahnya COVID-19. Dan teman-teman perlu sampaikan bahwa di Gaza saat ini hampir setiap hari tidak kurang dari 15 nyawa warga Palestina yang meninggal dunia akibat COVID-19. Ditambah lagi jika terjadi peperangan, jumlah tersebut semakin meningkat. Akan tetapi teman-teman, jika terjadi musim dingin seperti ini, memang banyak kasus yang menimpa anak-anak bayi di Palestina, khususnya di Gaza. Mereka meninggal karena membeku kedinginan. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman di Indonesia dan juga mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu di Saudi Arabia, perlu kita syukuri di mana nikmat Allah yang sangat besar yang dilimpahkan kepada kita di Indonesia, kepada mahasiswa di Saudi Arabia dan juga di Mesir. Akan tetapi nikmat kebahagiaan dan kebebasan tersebut belum diraih oleh saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah saya menetap di Gaza sudah lebih dari 11 tahun. Mungkin bagi teman-teman ini adalah waktu yang tidak singkat, akan tetapi bagi saya belum cukup untuk hadir di Palestina saja, belum cukup untuk terjun di lapangan saja untuk memberikan, mendistribusikan bantuan. Akan tetapi saya pun harus punya kewajiban mengajak muslimin di seluruh Indonesia, mengajak para mahasiswa PPMI di Saudi Arabia dan juga di belahan dunia lainnya, marilah kita mengasah kembali semangat kepedulian kita untuk selalu berada dengan perjuangan masyarakat Palestina. Bagi saya, innamal aqsa iyal haqidah. Innamal aqsa hiyal aqidah. Sesungguhnya memberikan solidaritas dan dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina adalah bagian dari akidah kita. Karena kita sangat mengetahui dan saya sangat yakin teman-teman mahasiswa PPMI di Saudi Arabia sangat memahami yang namanya sejarah dan juga keutamaan Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa Mubarak. Di mana sering kita bacakan dalam surat Al-Isra tadi dan juga sering kita mendengar ayat-ayat suci hadits syarif la tushaddur rihal illa talatati masajid. Akan tetapi apakah dengan ayat tersebut kita sudah merealisasikan minimal terpanggil jiwa kita untuk mengangkat kedua tangan kita pada saat sholat subuh, pada saat sholat malam. Kita sisipkan doa yang sangat singkat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu sudah sebuah dukungan yang luar biasa. Teman-teman, rekan-rekan PPMI di Saudi Arabia, kita jangan hanya beranggapan bahwa memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina sebatas bantuan selimut hangat, bantuan uang tunai, bantuan Idul Kurban. Akan tetapi yang paling utama teman-teman adalah doa dari umat Islam di seluruh dunia, terutama dari teman-teman PPMI Saudi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Cukup pada saat sholat subuh, pada saat sujud, pada saat ruku, kita sisipkan doa yang sangat singkat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena tentunya doa yang kita mintakan tersebut, kita himbaunya bukan kepada para pejabat, bukan kepada presiden, bukan kepada orang kaya, tetapi kita meminta himbauan tersebut kepada Maha Kaya, Maha Penguasa,
Maha Pelindung, Maha Pemberi kemenangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya selalu ingatkan kepada teman-teman, marilah kita melihat isu seputar Palestina tidak hanya sebatas yang namanya uang receh 50.000. Tidak ada nilainya sama sekali, teman-teman. Akan tetapi jika kita selalu memberikan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka itu sebuah dukungan yang luar biasa. Jika terjadi peperangan, teman-teman, terjadi peperangan di Palestina di mana orang Yahudi menyerang menyerang warga Palestina, itu jika saya berada di lapangan mendistribusikan bantuan, warga Palestina mengatakan bahwa orang luar di sana tidak usah datang ke Palestina, akan tetapi cukup memberikan doa untuk kami yang ada di Palestina. Karena apa? Luar biasa, teman-teman. Dari berbagai peperangan di Palestina itu seakan mengasah, seakan membentuk karakter mereka, pemberaninya luar biasa. Coba kita lihat sendiri, teman-teman. Negara mana yang berani melontarkan rudal ke Israel? Tidak ada sama sekali. Hanya orang-orang Palestina yang dijajah, yang diblokade, yang berhasil mengirim rudal ke pusat jantungnya musuh Islam dunia. Jadi saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, diberikan ilmu. Ini sebuah karunia, sebuah kesempatan yang besar untuk kita, teman-teman, untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Manfaatkanlah waktu yang ada. Karena, teman-teman, saya itu setiap hari merasa was-was jikalau nanti di akhirat kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Bang Onim, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku di bumi Syam, Palestina? Antum bayangkan bagaimana saya menghabiskan waktu saya bersama dengan masyarakat Palestina, menjadi target pembunuhan, berbagi, melihat penderitaan. Akan tetapi saya masih merasa bahwa saya belum banyak berbuat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan perlu saya sampaikan bahwa jiwa seperti inilah yang diharapkan, yang ditunggu, dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Wallahi ya teman-teman, para mahasiswa PPMI di Saudi Arabia dan seluruh belahan dunia, kita yang membutuhkan Palestina. Kita yang membutuhkan Islam. Kita yang membutuhkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsal Mubarak. Jangan sampai kita berpikir bahwa mereka membutuhkan kita. Teman-teman, sekali lagi, kita yang membutuhkan anak yatim Palestina. Kita yang membutuhkan muslimin Palestina. Karena mereka berada di barisan depan untuk apa? Menjaga izzah Islam di tanah Palestina. Teman-teman, tentunya jumlah muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Dan masyarakat muslimin di Palestina sangat akrab yang namanya Indonesia. Sangat akrab dengan bendera merah putih. Sangat akrab, bahkan mereka, teman-teman, perlu sampaikan, muslimin Palestina menaruh perhatian besar, menaruh harapan besar kepada muslimin di Indonesia. Dan itu memang terjadi. Kita muslimin Indonesia tidak hanya mengirim bantuan makanan, tidak hanya mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, akan tetapi masyarakat muslimin Indonesia mengirim generasi muslim Indonesia untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Palestina. Itu alhamdulillah saya Bang Onim sedang berada di Palestina dan juga dengan beberapa relawan lembaga lainnya, kita membuktikan kepada dunia bahwa apapun yang terjadi, kapanpun dan dimanapun, Indonesia akan selalu bersama dengan masyarakat Palestina. Dan ini yang tentunya dalam beberapa bulan terakhir kita selalu disuguhkan dengan berita-berita normalisasi, aneksasi, terus hubungan diplomasi. Kita tidak usah berurusan dengan hal tersebut, karena apa? Akan mengurangi semangat kita untuk memberikan dukungan kemerdekaan Palestina. Coba dalam setiap hari kita disibukkan dengan berita
hubungan dunia, hubungan Indonesia dengan tidak cukup dengan hal tersebut, teman-teman. Kita berikan semuanya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di dalam diri kita, di dalam diri seluruh umat Islam di Indonesia, di dalam diri mahasiswi PPMI, jangan pernah berkurang untuk memberikan dukungan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa kenapa sih kita harus memberikan dukungan kepada masyarakat Indonesia? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, innamal aqsa hiyal aqidah. Isra wal Mi'raj, kita sangat mengetahui, kita memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina adalah bagian dari akidah kita. Seperti yang sudah tersirat dalam surat Al-Isra tadi. Itu yang pertama, teman-teman. Al-Aqsa, Palestina, bagian dari akidah untuk umat Islam di seluruh dunia, untuk mahasiswa-mahasiswi PPMI di Saudi Arabia, dan untuk seluruh muslimin yang ada di Indonesia. Yang kedua, teman-teman, salah satu negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia, kita tahu sendiri, salah satunya adalah Palestina. Pada saat itu, almarhum Soekarno hadir di Palestina, bertemu dengan Yasser Arafat di jalur Gaza pada tahun 40-an kalau tidak salah. Bertemu, dan pada saat itu masyarakat Palestina, para tokoh ulama, para tokoh agama di Palestina langsung memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan luar biasanya, mereka tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk moral, akan tetapi materi pun mereka memberikan untuk kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebuah hutang budi yang sangat besar yang masih kita miliki, belum kita bayar sama sekali untuk saudara-saudara kita di Palestina. Apakah kita akan bertanya, kenapa sih kita bukan orang Arab, kenapa sih kita mati-matian membela masyarakat Palestina? Padahal kalau kita tarik ulu kembali, sejarah mencatat bahwa salah satu negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia, tanah kelahiran kita, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai dari Sabang sampai Merauke, ada dukungan dari saudara-saudara kita di Palestina. Hutang budi yang sangat besar. Dan poin yang ketiga, teman-teman, tentunya hablum minan nas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini adalah amanah konstitusi. Jadi bagi siapapun orang Indonesia, baik Islam maupun Kristen, baik Buddha dan juga agama lainnya, punya kewajiban besar untuk memberikan dukungan, karena ini adalah bagian dari kemanusiaan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya, Bang Onim, dengan lembaga Nusantara Palestina Center, alhamdulillah setiap pekan mendistribusikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan beberapa hari yang lalu pun saya datang ke salah satu rumah sakit terbesar di Gaza, Rumah Sakit Ashifa, memberikan bantuan obat-obatan karena seluruh rumah sakit yang ada di Gaza mengalami krisis, dilanda krisis obat-obatan. Coba kita bayangkan, teman-teman, pada saat saudara-saudara kita di Gaza dirawat di rumah sakit berhari-hari, mereka tidak mendapatkan bantuan obat-obatan. Itu sangat-sangat menyedihkan. Bahkan banyak, tidak sedikit dari para pasien yang harus dirujuk ke beberapa negara, tapi ditolak oleh otoritas penjajah. Akhirnya tidak sedikit dari saudara-saudara kita pasien di Gaza meninggal di perbatasan antara Israel dan Gaza. Kenapa saya mengajak kepada teman-teman yang non-muslim untuk berada dengan masyarakat Palestina? Karena ini adalah kemanusiaan. Coba kita lihat sendiri, teman-teman, di tepi barat, itu yang berjuang menghadapi penjajah itu tidak hanya umat Islam, akan tetapi para aktivis dari Jerman, dari Amerika, mereka datang ke Palestina untuk bersama dengan masyarakat Palestina. Kemanusiaan, teman-teman. Berapa puluh tahun lalu kita pernah mendengar yang namanya Rachel Corrie, seorang wanita dari Inggris, rela dilindas bulldozer Israel untuk membela hak
hak dari warga sipil Palestina. Kita muslimin, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita seiman dan seakidah kita yang saat ini sedang berjuang untuk apa? Membebaskan Baitul Maqdis. Kita sangat mengenal teman-teman mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Saudi Arabia, teman-teman rekan PPMI, Palestina adalah tanah yang akan umat manusia dikumpulkan yaumil mahsyar. Kita akan dikumpulkan seluruh manusia setelah dimatikan, kita akan dibangkitkan kembali dan akan dikumpulkan di Palestina yaumil mahsyar, di bumi Syam Palestina. Apa yang sudah kita lakukan, yang mana nantinya di yaumil mahsyar kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Bang Onim, apa yang sudah antum lakukan untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina yang sudah rela mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, putra-putri mereka untuk menjaga kiblat pertama Islam dunia." Teman-teman, alhamdulillah pada tahun lalu saya dan anak istri, alhamdulillah saya diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala menikah dengan muslimah Palestina pada tahun 2011. Pertama putra Indonesia yang melangsungkan pernikahan di jalur Gaza adalah alhamdulillah saya. Sekarang saya Bang Zaki sudah punya 3 anak berketurunan Indonesia Palestina. Alhamdulillah sekolah di Palestina dan menguasai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Alhamdulillah tahun kemarin kami sempat umroh, umroh ke Makkah, ke Madinah sekitar 15 hari di sana. Kami beribadah di sana. Semoga kedepannya saya bisa kembali lagi ke Makkah atau ke Madinah untuk bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan rekan-rekan PPMI Saudi Arabia. Beberapa bulan lalu alhamdulillah saya sudah bersilaturahim dengan PPMI Kairo Mesir dan NPC memberikan dukungan untuk PPMI Kairo Mesir. Setiap kali kegiatan sosial alhamdulillah saya sudah mengarahkan kepada Direktur NPC untuk bekerja sama dalam hal kegiatan sosial kemanusiaan di Kairo Mesir, dan alhamdulillah semoga tali ukhuwah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah dalam benak kita untuk menjalin ukhuwah, letakkanlah iman dan akidah yang menjadi pondasi untuk berukhuwah. Karena apa? Jika pondasinya ukhuwah, maka insya Allah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan kita akan lancar, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya sendiri sudah bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan lebih dari 30 di Indonesia, dan alhamdulillah kami punya tim lebih dari 40 di Gaza, tim relawan dan juga staf-staf NPC yang ada di Palestina dan juga di tepi barat. Dan alhamdulillah teman-teman, NPC ini kegiatannya tidak hanya di jalur Gaza tetapi juga di untuk pengungsi Palestina di Jordania dan juga untuk saudara-saudara kita di Baitul Maqdis dan juga di tepi barat. Jadi kegiatan NPC tidak hanya melulu di Gaza tetapi juga di Jordania dan juga di tepi barat serta di Baitul Maqdis. Teman-teman, tentunya saudara-saudara kita di Palestina berharap juga kepada para mahasiswa-mahasiswi PPMI Saudi yang tentunya antum berjihad yang luar biasa dengan apa? Dengan ilmu kalian. Mengajak teman-teman, mengajak umat Islam di Indonesia, tentunya lintas mazhab, kita ajak semua teman-teman untuk bersatu padu, satu suara, satu kekuatan memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena antum tahu sendiri saat ini umat Islam di Indonesia sangat haus dengan tokoh yang menyatukan lintas mazhab, menyatukan lintas komunitas, menyatukan lintas golongan. Antum punya tanggung jawab besar untuk menyatukan umat Islam yang ada di Indonesia. Itu sebuah peranan yang luar biasa yang tentunya sangat dinantikan oleh muslimin yang ada di Indonesia dan juga tentunya dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini perlu sampaikan kami NPC bergerak atas nama muslimin dan masyarakat Indonesia.
Karena tidak cukup kita datang ke Palestina hanya dengan mengangkat yang namanya logo atau nama. Saya selalu sampaikan bahwa jika ditanya oleh masyarakat Palestina, antum berasal dari lembaga mana? Saya katakan bahwa saya sangat rugi jika saya berada di Palestina, jauh-jauh dari Indonesia datang ke Palestina di wilayah konflik dengan membawa nama satu golongan. Rugi sekali. Saya katakan bahwa saya hadir di sini, mata dan telinganya dan hatinya umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk antum di Palestina. Ini sebuah hadiah yang luar biasa, di mana pada saat terjadi peperangan, pada saat rumah mereka hancur, tiba-tiba datang seorang warga negara Indonesia hadir di tepian reruntuhan rumah mereka dan menyampaikan bahwa inilah bantuan dari masyarakat Indonesia yang luar biasa, yang sangat yang persembahan yang besar dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya memberikan bantuan, akan tapi hadir generasi Muslim di Indonesia. Semoga kedepannya teman-teman wilayah Palestina dan Gaza aksesnya normal, agar supaya dari perwakilan PPMI dunia bisa hadir di Palestina dalam rangka bertemu langsung dengan muslimin Palestina, bisa menyalurkan langsung bantuan atas nama PPMI untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah kami NPC sangat terbuka kegiatan kami. Kami NPC berbadan hukum dan alhamdulillah sudah diaudit wajar tanpa pengecualian alias WTP. Alhamdulillah kami terbuka, semua kegiatan kami teman-teman bisa saksikan di npc.or.id, atau mungkin teman-teman juga bisa melihat langsung di YouTube-nya Abdillah Onim Daily. Alhamdulillah income dari YouTube Abdillah Onim Daily hampir setiap pekan saya distribusikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ada juga YouTube-nya Nusantara Palestina. Semua kegiatan kami ada di sana, semua kegiatan mitra kami semuanya ada di sana. Dan tentunya kita berdoa bersama semoga pada musim dingin kali ini ada persembahan dari PPMI untuk anak yatim yang ada di Palestina, yaitu bantuan selimut hangat. Tentunya sekali lagi saya himbau kedepankan yang namanya doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ustadz Zaki, ada pertanyaan atau mungkin ada kata sambutan dari teman-teman atau dari antum? Tafadhal. Baik, jazakumullah khairan kasiron kepada Bang Onim yang telah menjelaskan dengan begitu jelas, yang membuka mata hati kita, membuka semua yang selama ini mungkin kita belum banyak tahu ya tentang bagaimana sebenarnya keadaan di sana. Dan Masya Allah, dan saya sendiri pun baru mengetahui sekarang ternyata memang perjuangan mereka sekeras itu, karena biasanya mungkin hanya melihat lewat di Instagram atau mungkin di YouTube, dan sekarang Masya Allah merupakan sebuah kemuliaan khususnya bagi saya sendiri, bagi kawan-kawan di PPMI Arab Saudi, untuk bisa berbincang langsung dengan Bang Onim selaku aktivis kemanusiaan di Palestina. Banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Onim tentang bagaimana keadaan di sana, bagaimana kerasnya perjuangan saudara-saudara kita di sana, yang sebenarnya harusnya kita sampai bisa meneteskan air mata ya sebenarnya Bang, kalau kita benar-benar merasakannya seperti itu. Nah, maka dari itu kita berharap dengan apa yang disampaikan Bang Onim tadi, insya Allah kita bisa lebih membuka mata, karena tadi sebenarnya banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Bang Onim, bahwasanya tidak hanya donasi berupa mungkin materi, tapi yang terpenting adalah doa yang selalu kita selipkan ya Bang, dan itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk sekarang ya Bang ya. Benar sekali. Doalah yang nantinya akan menjadi hujah kita di hadapan Allah, bahwasanya kita juga sudah berjuang untuk menghadapi ini kejadian ini. Karena alhamdulillah, untuk selanjutnya sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami Bang Onim. Salah satunya mungkin karena tadi Bang Onim
sudah menjelaskan ya bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Barangkali jika Bang Onim berkenan bisa menjelaskan bagaimana sih keadaan para relawan atau aktivis di sana. Mungkin bagaimana perjuangannya, bagaimana interaksi dengan warga masyarakat Palestina asli gitu. Sedekat apakah para relawan gitu. Seperti itu ya Bang Onim. Ya, alhamdulillah perlu sampaikan bahwa mungkin satu-satunya orang asing yang paling bebas di Palestina bergerilya untuk mendistribusikan bantuan kapanpun dan dalam situasi apapun. Alhamdulillah cuman Bang Onim yang alhamdulillah diberikan kebebasan, karena antum tahu sendiri wilayah Palestina ini kan wilayah konflik, yang mana ada kepentingan tersendiri dari otoritas penjajah mungkin untuk mengirim mata-mata mereka, jawasis mereka untuk mapping ke wilayah-wilayah tertentu kekuatannya pejuang. Itu yang paling dikhawatirkan oleh otoritas Palestina yang ada di kota Gaza. Jadi alhamdulillah saya sampaikan bahwa di Gaza saat ini ada saya bersama dengan 3 orang anak, orang Indonesia, dan juga ada relawan dari Mercy, itu ada sekitar 4 orang. Jadi perlu sampaikan di Gaza sendiri hanya 4 warga negara Indonesia. Saya sendiri murni di sini sebagai aktivis kemanusiaan dan juga tentunya untuk meliput dan menyebarkan informasi kepada masyarakat Indonesia. Kami sangat akrab dengan yang namanya masyarakat Palestina. Mereka sangat memahami ada beberapa orang Indonesia yang ada di jalur Gaza. Jadi jalur Gaza itu teman-teman itu terletak di utara selatan baratnya wilayah Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir, berada di perairan pantai Mediterania. Wilayah jalur Gaza hanya seluas 367 km persegi, seluas DKI Jakarta. Wilayah jalur Gaza didiami oleh 2 juta orang. 87% hidup di bawah garis kemiskinan, dan mayoritas dari seluruh pada umumnya masyarakat Palestina tentunya mereka itu hanya berharap dari negara donor, negara yang membantu, seperti salah satunya adalah orang negara Indonesia. Jadi sampai dengan saat ini tentunya mereka masih sibuk berjuang, kita support mereka untuk berjuang. Sampai dengan saat ini mereka fokus, punya musuh yang sangat jelas. Kalau kita di Indonesia mungkin musuh kita musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, tidak jelas lah seperti apa. Tetapi kami di Palestina alhamdulillah musuh sangat jelas, dan apa yang kami perjuangkan pun sangat jelas, yaitu kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak. Inilah yang meneguhkan masyarakat Palestina, inilah yang menunggukan kami untuk berada di Palestina, karena jelas arah kami, bantuan kami jelas, kami berada dengan posisi orang-orang yang terzolimi, dan orang yang menzolimi kami pun sangat jelas. Alhamdulillah ini yang meneguhkan kami. Inilah semangat yang komitmen kami semakin kuat, dan insya Allah jika kedepannya kami punya nasib meninggal di Palestina pun insya Allah balasannya surga teman-teman. Jadi siapa sih yang tidak mau meninggal di bumi Syam Palestina, apapun kegiatan kita. Antum tahu sendiri Palestina adalah bumi ardur ribat, yaitu di mana kedipan mata kita, napas kita, kalimat yang baik, kegiatan kita, semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amal jariah, sebagai pahala. Itu yang luar biasa. Antum di Saudi tentunya sangat beruntung bisa sholat di Masjid Nabawi, di Makkahul Mukarramah, yang mana pahalanya luar biasa, 100.000 kalau nggak salah. Kami di Palestina hanya 1.000, akan tetapi musuh kami sangat jelas teman-teman, dan kami sangat bersyukur. Saya sendiri sebagai generasi muslim Indonesia sangat bersyukur dijadikan
mata dan telinganya umat Islam Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah karena rasa syukur tersebutlah sampai dengan saat ini saya dan keluarga diberikan istiqamah, diberikan ketabahan, kekuatan untuk selalu berada dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Ustadz Zaki. Baik, Masya Allah, sangat tersentuh ya mendengar kisah Bang Onim, karena beliau juga tadi disampaikan termasuk satu-satunya tokoh ya Bang ya, yang bisa untuk bebas bergerak di Palestina. Tentu itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kita doakan selalu sehat selalu Bang, langkahnya selalu diberikan keberkahan. Amin, amin ya Rabb. Berbicara bahwasanya kalau di Indonesia ini kan kita musuh kan kadang masih ada musuh dalam selimut, kemudian ada tadi katanya gunting dalam lipatan. Sementara di Palestina perjuangan kita jelas untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa ya Bang. Nah, berbicara tentang Masjid Al-Aqsa Bang, nah kita sekarang ingin tahu nih Bang, bagaimana keadaan di Masjidil Aqsa sekarang ya. Karena memang itu sebenarnya yang kita harapkan selama ini untuk kemerdekaannya, dan suatu saat nanti semoga kita bisa sama-sama sholat di sana, bersujud sepuas-puasnya di sana dalam keadaan dalam keadaan bebas seperti itu Bang. Amin ya Rabb. Amin, amin. Saya sendiri sudah belasan tahun di Palestina, satu kali pun belum pernah sholat di Masjidil Aqsa karena saya tinggal di wilayah yang diblokade oleh penjajah. Coba antum bayangkan, antum saat ini sedang berada di Madinah, yang jaraknya kalau naik mobil hanya sekitar setengah jam sudah tiba di Masjid Nabawi, bisa bebas sholat, tidak ada yang menghalangi, kapanpun antum bisa berada di Masjid Nabawi, di Makkatul Mukarramah. Akan tetapi kondisi dan keberuntungan tersebut belum pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ada beberapa kasus di tepi barat atau di Baitul Maqdis, banyak dari muslimin di Baitul Maqdis yang mereka itu berusia lebih dari 70 tahun, yang jarak mereka dengan Masjidil Aqsa itu hanya kurang dari 2 kilo, akan tetapi seumur hidup mereka tidak pernah diizinkan untuk sholat di Masjidil Aqsa Mubarak, kiblat pertama Islam dunia. Setiap hari Jumat coba kita lihat sendiri masyarakat Palestina, mereka sholat di masjid milik umat Islam dunia, masjid yang mana menjadi saksi berpijaknya Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj, Masra Nabi Muhammad SAW. Mereka harus antri masuk ke dalam Masjidil Aqsa, harus memperlihatkan KTP mereka, bahkan sampai ke tingkat berdesak-desakan dalam rangka bisa sholat di Masjidil Aqsa Mubarak. Itu hampir setiap hari Jumat teman-teman. Tidak sedikit dari muslimin Palestina yang ditolak untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa Mubarak. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh penjajah, yaitu setiap hari Jumat yang mayoritasnya usia di bawah usia 0 sampai dengan 45 tahun dilarang masuk untuk sholat di Masjidil Aqsa. Yang diizinkan untuk masuk mayoritasnya adalah yang sudah lansia, sudah usia lanjut. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita perlu sampaikan intifada pertama, perjuangan intifada pembebasan Baitul Maqdis yang pertama kali pada saat Ariel Sharon masuk ke Masjidil Aqsa Mubarak untuk menodai Masjidil Aqsa Mubarak. Tiba-tiba setelah berada di dalam Masjidil Aqsa Mubarak terjadi serangan dari dalam keluar, dari dalam Masjidil Aqsa keluar untuk membendung pasukan otoritas penjajah agar supaya bisa keluar, dan mayoritas dari mereka adalah para pemuda Palestina. Nah, itulah salah satu faktor otoritas penjajah masih trauma untuk mengizinkan para pemuda masuk ke dalam Masjidil Aqsa melakukan sholat di sana. Dan tentunya semoga kedepannya kita diberikan kesempatan bisa sholat di Masjidil Aqsa, tidak dilarang oleh pihak Israel. Pada saat kita berada di Masjidil Aqsa tidak ada yang namanya prajurit penjajah, karena tentunya seluruh umat Islam di dunia
umat Islam di Indonesia, teman-teman PPMI di Saudi punya hak dan kewajiban untuk sholat di Masjidil Aqsal Mubarak. Akan tetapi situasi dan kondisinya saat ini tentunya belum memungkinkan dan tidak senyaman seperti tahun-tahun pada zaman Utsmaniyah. Belum adanya para pengungsi Yahudi di Palestina, tiba-tiba orang Yahudi dari Jerman diungsikan ke Palestina. Orang Palestina pada saat itu sangat baik hati, tentunya teman-teman, generasi Bumi Syam itu orangnya sangat bijak dan baik hati. Pada saat tahun 30-an, orang Israel, orang Yahudi diungsikan ke Palestina, dan orang Palestina memberikan tanah dan lahan mereka untuk para pengungsi yang lemah tersebut. Tiba-tiba mereka sudah beranak pinang, bercucu, dan sudah menambah keturunan mereka. Mereka berbalik membunuh, mengusir orang Palestina yang menjadi hak pemilik sah. Tentunya kenapa kita harus berada di sini? Karena mereka masih diusir. Kenapa kita harus berada? Karena mereka, rumah mereka dihancurkan. Itu sampai dengan saat ini, teman-teman. Di Palestina sendiri, pihak penjajah masih proses membangun pemukiman di atas tanah milik rakyat Palestina. Hampir setiap hari rumah orang Palestina itu dengan tangannya sendiri orang Palestina disuruh dihancurkan rumah mereka yang sudah mereka bangun 30 tahun. Coba kita bayangkan, mereka bangun dengan susah payah, dengan dengan keringat mereka, dengan hasil jerih payah mereka membangun rumah mereka dari tahun, disuruh membangun, menghancurkan tanah rumah mereka dengan tangan sendiri, teman-teman. Tangan mereka sendiri, tangan orang Palestina sendiri dipaksa untuk menghancurkan rumah mereka. Itu di mana rasa kemanusiaan? Di mana rasa orang-orang di luar sana yang tidak punya rasa kemanusiaan untuk berada dengan masyarakat Palestina? Itulah kenapa alhamdulillah dalam Islam kita dituntut untuk apa? Untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa, untuk hablum minan nas, untuk saling berkasih sayang. Dalam Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang diturunkan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, untuk selalu berada dengan masyarakat Palestina. Saat ini sudah waktunya, teman-teman, kita membuka seluruh kesempatan ini. Kita jangan beranggapan bahwa pandemi mematahkan kesempatan untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Kita jangan beranggapan bahwa pandemi atau COVID-19 adalah penentu rezeki bagi umat Islam, bagi umat di seluruh dunia. Tidak sama sekali, teman-teman. Alhamdulillah, kami di Palestina, walaupun di blokade, walaupun dalam pandemi, tidak pernah merasa kelaparan. Luar biasa, teman-teman. Ada sebuah pengalaman yang paling berharga pada saat terjadi peperangan 2014, lebih dari 1.700 warga Gaza yang meninggal. Pada saat terjadi peperangan, teman-teman, luar biasa, sudah janji Allah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dan pasti datang. Pada saat terjadi peperangan, para mujahidin berada di perbatasan untuk berhadapan, berperang dengan musuh selama 1 minggu. Pejuang ini, orang Gaza, sudah beranggapan bahwa pasti anak dan istri saya sudah meninggal mati kelaparan. Setelah berada di perbatasan, pulang dari peperangan, dari medan pertempuran, pulang ke sana, anak dan istri sehat walafiat. Bahkan istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, ada utusan antum yang setiap hari membawa makanan untuk kami di rumah." Itu luar biasa, Masya Allah, teman-teman. Mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati kelaparan. Bagaimana dengan kita umat Islam, teman-teman PPMI yang saat ini sedang ada di Saudi Arabia, berada di bumi yang diberkahi? Antum tidak akan dibiarkan mati kelaparan jika memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman. Karena rezeki kita, mati kita, hidup kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, saya Bang Onim, orang asing yang tinggal di Palestina dalam situasi Palestina konflik,
rezeki mengalir terus teman-teman. Jadi marilah kita beranikan diri, kita memberanikan diri untuk berbuat apapun untuk saudara-saudara kita di Palestina, tentunya dengan hal-hal yang positif. Berdoa, jika ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, sedekahkan sebagiannya, karena ada sebagian dari rezeki yang dititipkan kepada kita adalah haknya anak yatim, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah dengan keberanian kita untuk bersedekah, dengan keberanian kita untuk memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan support kepada kita. Apapun yang kita minta pasti disupport, bukan oleh pejabat, bukan oleh orang kaya, tapi disupport langsung, didukung langsung oleh Maha Pemilik dunia dan seisinya. Luar biasa teman-teman. Tanamkan dalam diri kita mulai dari sekarang. Doakan. Jika ada rezeki, sumbangkan melalui PPMI Saudi Arabia. Insya Allah pada saat ini antum menyumbangkan, dalam beberapa hari dan beberapa minggu kemudian, rezeki itu tidak hanya semata yang namanya uang atau materi teman-teman. Kesehatan, kesempatan bisa bertatap muka dengan Bang Onim, bersilaturahim dengan Bang Onim. Ini adalah sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya sendiri, untuk teman-teman PPMI yang ada di Saudi Arabia. Semoga kedepannya dalam 1 tahun ke depan saya bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim langsung dengan teman-teman PPMI di Saudi. Kita mengumpulkan seluruh mahasiswa yang ada di sana, kita kumpul bareng, kita silaturahim bersama. Kemarin di Kairo itu alhamdulillah kita mengadakan yang namanya makan bersama dengan seluruh mahasiswa di Kairo. Jadi kumpul semua, ngobrol bagaimana situasi di sana, ngobrol yang hal-hal positif, apa yang harus kita lakukan, mengeratkan ukhuwah, itu yang paling penting teman. Saling mendukung itu yang paling utama, dan tentunya semoga apa yang kita lakukan saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Zaki. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah tadi sudah dijelaskan secara detail bagaimana keadaan Palestina, kemudian bagaimana keadaan di Masjidil Aqsa sekarang, yang kita ketahui banyak sekali kebijakan-kebijakan yang jika kita lihat sangat menyengsarakan ya Bang ya, untuk kaum muslim semuanya ya. Kita bayangkan bagaimana kita kemarin aja teman-teman di Madinah ya Bang ya, kita berada di Madinah tapi karena Masjid Nabawi lockdown ya, kita juga tidak bisa sholat di Masjid Nabawi. Makanya kita sudah merasakan kita belum bisa sholat di Masjid Nabawi hanya karena pandemi aja sudah sesedih itu gitu. Bagaimana kawan-kawan yang tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa karena dengan alasan yang sangat menyedihkan gitu sebenarnya. Benar sekali. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mungkin di kawasan Indonesia juga beberapa masih belum diperkenankan untuk sholat di masjid ataupun dengan keadaan lainnya, karena tetapi itu belum seberapa ya dengan ketika kita melihat keadaan sahabat kita di Palestina dengan perjuangan yang sedemikian rupa. Baik Bang Onim, karena mungkin ini sudah hampir 1 jam waktunya, sebagai penutup di akhir ingin kami sampaikan bahwasannya sebenarnya di Arab Saudi, kami dari PPMI Arab Saudi juga mengadakan Winter Project, yakni program untuk mendekap hangat pengungsi Palestina dan Suriah. Kita bekerja sama dengan relawan tim peduli dari teman-teman di Yordania, untuk kemudian nanti mereka yang akan menyalurkan secara langsung kepada para pengungsi di kamp pengungsian di sana. Alhamdulillah. Sementara kita baru bisa kerjasama dengan HPMI Yordania dulu. Tapi insya Allah setelah mengetahui informasi dari Bang Onim, mungkin bergerak banyak di aktivitas kemanusiaan, mungkin dari NPC juga, insya Allah kedepannya semoga kita juga bisa ikut berkontribusi melalui NPC Bang, karena amin. Banyak sekali program-program kegiatan yang Masya Allah gitu, sangat membantu mereka, dan itu sangat tentunya sangat kita butuhkan sekali untuk menambah keimanan kita. Seperti itu Bang. Nah, karena kita tadi membuka agenda Winter Project tersebut, maka mungkin dari Bang Onim bisa memberikan motivasi ya Bang, untuk bagaimana bisa memberikan semangat kepada saya sendiri khususnya dan juga teman-teman lainnya, baik dari teman-teman PPMI Arab Saudi ataupun teman-teman yang ada di Indonesia, supaya
bisa mengorbankan apapun yang kita punya, baik dari segi materi ataupun mungkin tadi yang Bang Onim sampaikan, yang terpenting adalah doa ya untuk zaman sekarang ini ya Bang ya. Mungkin bisa disampaikan Bang sebagai motivasi bersama seperti itu. Iya, Sebagai mungkin sekalian teman-teman, sekaligus sebagai penutup juga Bang Onim. Terima kasih. iya, teman-teman sebagai penutup saya hanya berwasiat kepada seluruh mahasiswa PPMI di Arab Saudi dan seluruh belahan dunia lainnya tentunya. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada di dunia. Kita tidak tahu mungkin 1 menit kemudian, saat ini mungkin saya meninggal, saat ini mungkin teman-teman akan meninggal, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kemudian, kita tidak tahu. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, yang mana kebaikan ini untuk diri kita sendiri. Dan tentunya saat ini di Palestina sedang musim dingin, saudara-saudara kita anak yatim, para janda syuhada menanti doa, menanti dukungan dari teman-teman mahasiswa PPMI Saudi Arabia. Apa yang kita lakukan saat ini semoga di akhirat kelak nanti akan menjadi syafaat bagi kita semua, terutama teman-teman PPMI. Semoga kita terhindar dari siksa kubur, semoga kita dibantu nantinya akan melewati jembatan siratal mustaqim, dan semoga anak yatim di Palestina yang menerima bantuan menerima uluran tangan, menerima doa dari teman-teman mahasiswa PPMI Saudi, semoga kelak nanti anak yatim di Palestina akan menggenggam tangan mahasiswa PPMI Saudi untuk dibawa masuk, dituntun bawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama surga Firdausil A'la. Teman-teman, tentunya masyarakat dan muslimin Palestina sangat bangga dengan masyarakat Indonesia, khususnya muslimin, dan tentunya terutama kepada mahasiswa PPMI Saudi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berada dengan perjuangan masyarakat Palestina? Saat ini seluruh dunia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi. Jangan pernah mengurangi semangat kita. Jangan pernah pandemi ini menjadi pembatas untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Marilah kita manfaatkan kesempatan saat ini. Semoga nantinya di akhirat kelak nanti apa yang telah kita lakukan menjadi amal jariah dan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi PPMI Saudi dan juga seluruh mahasiswa PPMI yang ada di Saudi Arabia. Terima kasih atas silaturahimnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, selalu mengasah semangat kita untuk selalu menjaga ukhuwah. Apapun itu kita jaga ukhuwah. Jangan sampai kita hanya berpikir Palestina uang, Palestina sembako, Palestina selimut hangat. Akan tetapi ukhuwah di atas segalanya. Terima kasih Ustaz Zaki, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa PPMI Saudi Arabia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami di Palestina, semoga selalu istiqamah, selalu tabah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah telah tiba kita di penghujung acara kali ini di live Instagram bersama Bang Onim. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bang Onim, jazakumullah khairan kasiron, yang mana telah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan beliau, dan di sana mungkin sekarang siang hari ya Bang ya, sekitar jam 2 ya. Ini sekarang jam 2 sekarang, beda berapa ya, jam dari sama-sama Saudi? Kalau jarak antara Saudi hanya 1 jam. 1 jam ya, 1 jam, Masya Allah. 1 jam duluan Gaza. Nah, seperti itu, Ustaz. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih banyak kepada Bang Onim. Semoga Bang Onim sekeluarga, setim relawan dari NPC dan berbagai lapisan masyarakat di sana diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam penjagaan Allah, diberikan keikhlasan, ketulusan dan keberkahan dalam setiap langkahnya, dan selalu bisa mewakili kita dalam menyampaikan aspirasi, dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan dari amanah dari bangsa Indonesia seperti itu. Semoga Bang Onim selalu diberikan ketabahan,
dan Amin. keridhaan dalam setiap langkahnya, seperti itu Bang. Kami Amin, juga amin mohon ya rabbal doanya alamin. dari hati Bang Onim yang paling tulus, doa untuk saya pribadi juga untuk teman-teman di PPM Arab Saudi supaya bisa terus semangat dalam menuntut ilmu, dan juga semoga kedepannya bisa bersilaturahmi kepada bersama Bang Onim sebagaimana yang telah Amin. dilakukan oleh teman-teman di Kairo Mesir. Amin, Insya Allah amin, insyaallah. ya mungkin kita bisa silaturahmi kalau nggak di Arab Saudi, ketemu ketika Bang Onim mungkin umroh, kalau nggak juga Amin, ketika kita amin, sama-sama insyaallah, umroh di amin, Indonesia, amin ya Rabb. kalau nggak insya Allah nanti kita bertemu di Masjidil Aqsa ya Bang Onim ya, amin, dalam Amin, keadaan amin, kita Allahumma dalam amin. keadaan semuanya bebas dan kita bisa bersujud puas di sana, sama-sama beribadah kepada Allah, seperti itu Bang. Oke, Amin dan ya Rabb. selanjutnya kami mohon maaf Bang apabila mungkin dari awal tadi ada kesalahan atau mungkin sinyal Hmm, yang putus-putus juga, karena ya seperti ini ya. Intinya tadi alhamdulillah. telah banyak disampaikan dari Bang Onim bahwasannya kita tetap harus berjuang meskipun di masa pandemi seperti ini ya Bang ya. Dengan kondisi Ya, pandemi seperti ini yang mungkin kita pontang-panting di Indonesia, banting tulang dan segala macam, ternyata perjuangan kita yang kita rasa udah sangat berat ini belum ada apa-apanya dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan sebenarnya bukan kita yang mengkasihani mereka ya Bang ya, karena mereka insya Allah sudah berada dalam garda terdepan dalam membela hmm, agama dan din hmm, Islam ini. Tapi sebenarnya yang kita perlu kasihani adalah bukan kasihan, mungkin kita khawatirkan adalah diri kita sendiri ya Bang. Bagaimana kita, nasib kita ke depannya, bagaimana akhir hayat kita, dan apakah kita sudah tulus dalam membela agama Islam ini, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi mohon doanya Bang, kami yang di amin, Arab Saudi ataupun di Indonesia ini juga bisa ikut berjuang sekuat tenaga, sekuat jiwa dan raga untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga di berbagai belahan bumi lainnya yang sedang berjuang melawan penjajahan. Karena sebagaimana yang Bang Monim sampaikan bahwasanya penjajahan di seluruh dunia ini harus dihapuskan. Seperti itu Bang. Sekali lagi kemudian kami dari tadi ada PPM dari teman-teman di PPM Arab Saudi mengirimkan salam kepada Bang Onim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Semoga mereka juga menitipkan pesan, semoga Bang Onim selalu sehat selalu dan Amin, amin ya ya, Rabb. diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam membela agama Islam ini Bang ya. Terus Amin, jaga amin nama ya Rabb. baik Indonesia Bang, kami titipkan sepenuhnya nama baik Indonesia kepada Bang Onim. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin, amin ya Rabb. Amin, amin. Jazakallah, syukran, syukran. Terima Baik. kasih. Oke, baik. Mungkin Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, Bang. Insya Allah teman-teman silahkan yang mau melanjutkan aktivitasnya setelah ini. Kami juga mohon maaf mungkin kalau tadi ada gangguan kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Assalamualaikum. dengan takbir bersama Bang. 3 kali Bang. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.